Kisahkan. Di video kali ini kami akan membahas value for money audit. Yuk ikuti kita bahas materi ini. Pertama, aku akan bahas apa sih value for money audit itu. Value for money audit yaitu adalah audit untuk memastikan bahwa setiap nilai rupiah digunakan secara optimal dengan prinsip yang pertama ada ekonomi. Kalau ekonomi ini gimana sih caranya menggunakan biaya ini agar serendah mungkin tetapi hasilnya tetap bagus. Yang kedua itu ada efisiensi. Kalau efisiensi ini hubungan antara input dan output. Yang ketiga ada efektivitas. Ini lebih ngebahas hasil terhadap tujuan. Jadi kalau misalkan tujuannya ini, hasilnya bagaimana gitu. Kedua ini aku akan bahas bagaimana sih pengukuran kinerja value for money. Nah, cara mengukur kinerja tersebut dilakukan dengan indikator yang mencerminkan yang ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada organisasi sektor publik. Nah, tujuannya itu untuk mendorong akuntabilitas dan perbaikan layanan pada sektor publik. Dan yang ketiga, aku akan bahas apa aja sih indikator kinerja value for money itu. Yang pertama ada biaya pelayanan, kedua ada tingkat pemanfaatan, ketiga ada kualitas dan standar pelayanan, yang keempat ada cakupan pelayanan, dan yang kelima ada kepuasan masyarakat. Itu beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja value for money audit dalam sektor publik. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah perencanaan dan pengukuran value for money audit itu ada 4 langkah. Ya, langkah pertama itu tentukan misi, visi, dan tujuan. Yang kedua itu rinci jadi sasaran, strategi, indikator, dan target. Yang ketiga itu susunan program. Yang keempat itu susunan anggaran. Pada komponen dalam pengukuran value for money itu ada 3 komponen. Nah, komponen yang pertama itu ada visi, misi, sasaran, dan target. Yang kedua itu ada input, proses, output, dan outcome. Nah, yang ketiga itu ada aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Di sini kita akan membahas konsep dasar dari input, output, outcome, dan impact. Nah, input itu sumber daya yang digunakan. Nah, kalau output itu hasil langsung dari program. Kalau outcome itu hasil nyata terhadap tujuan. Kalau impact itu dampak jangka panjangnya. Contoh pengukuran program pemberantasan penyakit menular. Yang pertama input, yaitu obat dan tenaga medis. Yang kedua output, 85% penduduk divaksin. Yang ketiga outcome, yaitu virus berhasil diberantas. Yang keempat impact, yaitu penyakit musnah, biaya perawatan berkurang. Selanjutnya ada pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang pertama ekonomi, bandingkan biaya input aktual versus standar. Yang kedua efisiensi, membandingkan output per input. Lalu yang ketiga ada efektivitas, bandingkan hasil nyata atau outcome terhadap target. Dan terakhir kesimpulan, VFM audit penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi sektor publik. Berbeda dari audit keuangan biasa karena fokus pada hasil dan dampak kinerja. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari kami. Sampai jumpa di lain waktu. Bye!